Masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah hotel di Makassar, Sulawesi Selatan dan membongkar jaringan prostitusi online. Sejumlah pekerja seks komersial dan muncikari ditangkap. Berapa seragam deh buat itu? Bilang berapa? 000. Hah? 00011. Tim penyidik Direktorat Reskrimum Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah hotel di Kecamatan Panakukan, Kota Makassar. Polisi meringkus 3 orang yang terdiri dari seorang pria mucikari dan 2 perempuan pekerja seks komersial. Polisi turut menyita barang bukti berupa ponsel yang digunakan untuk bertransaksi. Para korban yang ditawarkan mucikari ke pria hidung belang merupakan sales promotion girl yang biasa mempromosikan produk. Dengan adanya informasi sehingga kami pihak penyidik menindaklanjuti informasi tersebut sehingga terjaringlah 3 orang di sini. Yang satunya itu adalah oknumnya mucikari yang melakukan penjualan terhadap 2 orang korban ini. Pelaku mucikari kini ditahan polisi, sementara 2 perempuan pekerja seks komersial berstatus sebagai saksi korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Bisa kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Andres Afandi yang berada di Polda Lampung. Selamat siang Andres, apakah sudah diketahui penyebab kematian para korban? Selamat siang Togi dan juga pemirsa. Sampai saat ini, tim penyidik gabungan dari Polres Pesisir Barat dan juga dibantu personil Jatanras Reskrimum Polda Lampung masih melakukan serangkaian upaya penyelidikan, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara, melakukan otopsi terhadap kedua jenazah bocah kakak beradik korban pembunuhan ini, dan hingga saat ini tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, diantaranya kedua orang tua korban dan beberapa tetangga korban, dan salah satu saksi yang diperiksa merupakan salah satu warga yang pertama kali menemukan jasad korban pada saat ditemukan di tempat kejadian perkara. Demikian Togi. Dan berdasarkan kronologi kejadian ini, peristiwa ini terjadi pada saat kedua bocah kakak beradik, yaitu berinisial AT 8 tahun dan adik perempuannya berinisial KK 4 tahun berpamitan dengan orang tuanya di Pekon Balak Langgar, desa Balak Langgar, Pekon Batu Raja, pesisir utara Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Pada saat itu berpamitan untuk bermain dan mencari buah durian di sekitar kawasan lahan perkebunan di perkampungan mereka. Dan menjelang Rabu petang hingga menjelang malam, kedua korban belum kunjung pulang dan orang tua korban bersama aparat desa setempat melakukan pencarian terhadap kedua korban, dan pada pukul 22.30 Rabu malam kedua jenazah korban ini ditemukan dalam kondisi yang tragis dengan penuh luka dan dalam kondisi berpelukan di sebuah jurang yang berada di sekitar perkebunan warga di Pekon Batu Raja tersebut, dan kemudian dilakukan evakuasi ke rumah sakit Pesisir Barat, Puskesmas Pesisir Barat, dan kemudian dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Demikian Togi. Ya Andreas, apakah Polda Lampung pun juga sudah mengetahui ciri-ciri pelaku atau mungkin identifikasinya? Ya, hingga saat ini tim gabungan Satreskrim Polres Pesisir Barat dan Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung masih melakukan upaya-upaya penyelidikan dan belum mengetahui pasti siapa pelaku di balik aksi pembunuhan sadis terhadap kedua bocah kakak beradik ini. Togi. Baik, terima kasih Andres Afandi atas informasinya melaporkan langsung dari Polda Lampung. Sementara itu viral video seorang remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat hidup sebatang kara di lingkungan makam atau kuburan usai ditinggal orang tuanya meninggal dunia. Melihat video tersebut beredar, warga setempat ini mengaku remaja bernama Rehan itu tidak hidup terlantar dan banyak dibantu warga.
saja hatiku bisa bicara. Dalam video yang viral di media sosial, seorang remaja mengaku hidup sebatang kara dan tinggal di gubuk di sekitar makam di wilayah Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sosok remaja yang diketahui bernama Rehan, 17 tahun itu, diketahui sudah ditinggal kedua orang tuanya meninggal dunia sejak kecil. Sejak tahun 2020, keseharian Rehan dinarasikan hanya makan 1 kali sehari hingga tidak pernah mandi. Saat didatangi, Rehan ternyata tinggal di sebuah balai papan yang dilapisi karpet hijau dan beratap papan seadanya yang bersebelahan dengan sebuah makam. Oh, tempat tidurnya ini ya. Goreng pun dia nggak mau, Mas, bangun di sini. Dan untuk kamar mandi pun disiapkan. Ini kamar mandinya boleh. Jadi tidak sesuai dengan. Menurut warga sekitar, mereka ikut membantu Rehan termasuk menyediakan tempat untuk mandi dan tidur. Makan juga kadang ke warung pun dia, yang punya warung pun orang itu gratis gitu. Jadi Rehan itu sebenarnya yang warga bareng-bareng gitu. Cuma anak itu emang agak susah, suruh sekolah pun dulu pernah ke panti asuhan, dia balik lagi gitu. Tidak pernah dibawa ke panti asuhan. Dari kelurahan pun dia diurus dari PSM, dia nggak mau balik lagi. Nggak terlantar, nggak ya. makannya itu bisa makan gitu sehari 3 kali itu bisa, ada aja yang ngasih. Kalau masalah tidur emang dia maunya kayak gitu. Rehan memang sudah ditinggal orang tua meninggal sejak kecil. Dahulu ia memiliki rumah namun sudah dijual. Rehan diketahui juga masih memiliki saudara. Meski begitu, warga berharap pemerintah Kota Bekasi bisa ikut membantu memberikan tempat yang layak untuk Rehan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.